Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang listrik dinamis bagian keempat, tentang sumber energi listrik dan daya listrik untuk siswa-siswi kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat 1. Menyebutkan contoh sumber arus listrik searah dan sumber arus listrik bolak-balik. 2. Menyebutkan contoh sumber arus listrik yang termasuk elemen kering dan elemen basah. 3. Menghitung daya listrik. 4. Menghitung biaya listrik yang digunakan dalam waktu tertentu. A. Sumber arus listrik. Sumber arus listrik dapat diartikan sebagai semua benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik dapat mengalir karena adanya sumber arus listrik. Sumber arus listrik digunakan untuk menimbulkan beda potensial pada ujung-ujung rangkaian listrik. Beda potensial antara dua buah kutub sumber arus listrik selanjutnya dinamakan dengan tegangan listrik. Satuan untuk tegangan listrik adalah volt atau voltase dengan simbol huruf V besar. 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb. Ya, kemudian rumusnya adalah V sama dengan W per C. Alat untuk mengukur tegangan. Untuk mengukur tegangan listrik digunakan alat yang kita sebut dengan voltmeter. Sumber arus listrik dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sumber arus listrik bolak-balik atau alternating current atau disingkat dengan AC adalah jenis arus listrik di mana arah aliran elektron berubah bolak-balik secara berkala. Satu keuntungan dari arus bolak-balik adalah relatif murah untuk mengubah tegangan arus. Yang kedua adalah sumber arus listrik searah atau direct current atau disingkat dengan DC. Adalah arus listrik yang mengalir secara konsisten dalam satu arah. Arus yang mengalir dalam senter atau alat lain yang menggunakan baterai adalah arus searah. Contoh sumber tegangan listrik AC. Berikut ini adalah beberapa contoh sumber tegangan AC, yaitu yang pertama arus listrik dari PLN, kemudian genset, dinamo, dan turbin angin. Contoh peralatan yang menggunakan sumber tegangan AC adalah komputer, printer, mesin cuci, blender, mixer, TV, radio, AC, kulkas, dan lain-lain. Contoh sumber tegangan DC. Berikut ini adalah beberapa contoh sumber tegangan DC. 1. Baterai. Yang kedua motor DC. Yang ketiga adalah panel surya atau solar panel. Yang keempat adalah aki. Kemudian, contoh peralatan yang menggunakan sumber tegangan DC. Pertama adalah baterai untuk remote AC atau TV, lampu senter, baterai laptop, charger HP, dan aki motor. Elemen listrik. Elemen listrik dibedakan menjadi dua, yaitu elemen kering atau primer dan elemen basah atau sekunder. A. Elemen primer. Elemen primer merupakan sumber arus listrik yang bersifat sekali pakai. Artinya, jika sumber arus tersebut sudah habis energinya, kita tidak dapat mengisinya kembali dan harus diganti dengan sumber arus yang baru. Contohnya adalah 1. Elemen volta.
Elemen Volta ditemukan oleh fisikawan berkebangsaan Italia yaitu Alessandro Volta tahun 1745 sampai 1827. Bagian-bagian elemen Volta yaitu A. Kutub positif atau anoda adalah tembaga Cu, tembaga atau Cu. 2. Kutub negatif atau anoda adalah seng. Yang ketiga ada larutan elektrolit yaitu larutan asam sulfat. Nah, jika elektroda seng dan tembaga dimasukkan ke dalam larutan asam sulfat, akan terjadi reaksi kimia yang menyebabkan lempeng tembaga bermuatan positif dan lempeng seng bermuatan negatif. Jika kedua lempeng ini dirangkaikan dengan lampu, arus akan mengalir dari lempeng tembaga ke lempeng seng sehingga lampu akan menyala. Akan tetapi, aliran arus listrik ini tidak berlangsung lama, sehingga lampu akan padam. Hal ini dikarenakan gelembung-gelembung gas hidrogen yang dihasilkan oleh asam sulfat atau H2SO4 akan menempel pada lempeng tembaga. Gelembung gas hidrogen ini akan menghambat aliran elektron. Peristiwa ini disebut dengan polarisasi. Silakan perhatikan gambar dari elemen volta. Selanjutnya adalah elemen Daniell. Berikut ini adalah gambar elemen Daniell. Elemen Daniell memiliki cara kerja yang hampir sama dengan elemen volta. Akan tetapi pada elemen Daniell ditambahkan larutan tembaga sulfat atau CuSO4 sebagai larutan elektrolit dan campuran serbuk karbon dengan oksida mangan sebagai dispolarisator. Dispolarisator berfungsi untuk mencegah terjadinya polarisasi. Campuran tersebut akan menyerap gelembung-gelembung gas yang terjadi selama muatan listrik mengalir. Jadi elemen Daniell ini merupakan penyempurnaan dari elemen volta. Selanjutnya adalah baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar baterai dan bagian-bagiannya. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif baterai berupa batang karbon yang dibenamkan ke dalam campuran mangan dioksida atau MnO2 dan amonium klorida atau NH4Cl. Kutub negatif baterai adalah lapisan paling luar yang terbuat dari seng. Sedangkan campuran mangan dioksida berfungsi sebagai zat pelindung elektrolit. Di antara lapisan paling luar yaitu seng yang berfungsi sebagai kutub negatif dan campuran mangan dioksida terdapat pasta amonium klorida yang berfungsi sebagai elektrolit. Di antara kutub positif dan kutub negatif terdapat beda potensial. Beda potensial inilah yang menyebabkan baterai tersebut dapat mengalirkan arus listrik jika dipasangkan secara benar dalam sebuah rangkaian. B. Elemen sekunder. Elemen sekunder bersifat dapat diperbaharui. Artinya, tegangan yang berasal dari elemen sekunder suatu saat akan habis, tetapi masih dapat diisi ulang. Contoh elemen sekunder adalah akumulator yang banyak digunakan dalam kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. Contoh elemen sekunder, satu akumulator atau sering kita sebut dengan aki. Akumulator sering disebut juga elemen basah. Akumulator atau aki terdiri atas pasangan-pasangan keping timbal dan timbal dioksida, di mana tiap pasangan ini disebut sel. Perhatikan gambarnya, ada PbO2 dan Pb. Cairannya H2SO4.
Yang kedua adalah baterai isi ulang. Baterai isi ulang atau rechargeable adalah baterai yang dapat diisi ulang sehingga dapat digunakan berkali-kali. Baterai isi ulang digunakan sebagai peralatan seperti handphone, kamera, dan laptop. Ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baterai pada handphone dan baterai laptop. Pengertian daya listrik. Saat berada di rumah dan memperhatikan barang-barang elektronik dengan cermat, maka kita akan menjumpai tulisan misalnya 220 volt 300W. Hal ini kadang membuat bingung dengan maksud tulisan tersebut. Maksud dari tulisan tersebut adalah apabila diberikan tegangan sebesar 220 volt, maka daya listrik yang digunakan adalah sebesar 300 watt. Daya listrik. Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Kita mengambil contoh lampu pijar dan heater atau pemanas. Lampu pijar menyerap daya listrik yang diterimanya dan mengubahnya menjadi cahaya, sedangkan heater atau pemanas mengubah serapan daya listrik tersebut menjadi panas. Semakin tinggi nilai wattnya, semakin tinggi pula daya listrik yang dikonsumsinya atau yang digunakannya. Dalam rumus perhitungan, daya listrik biasanya dilambangkan dengan huruf P yang merupakan singkatan dari power. Sedangkan satuan internasional SI, daya listrik adalah watt yang disingkat dengan W. Watt adalah sama dengan 1 Joule per detik atau watt sama dengan Joule per detik. Satuan turunan watt yang sering dijumpai di antaranya adalah sebagai berikut. 1 miliwatt sama dengan 0,001 watt, 1 kilowatt sama dengan 1000 watt, 1 megawatt sama dengan 1 juta watt. Rumus daya listrik dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan W per T. Daya sama dengan usaha dibagi waktu. Rumus daya P sama dengan W per T menunjukkan jumlah kerja atau energi yang digunakan dalam setiap satuan waktu. Ini rumus yang pertama. Hubungan sistematis daya dengan tegangan dan arus listrik berdasarkan konsep dari hukum Ohm adalah sebagai berikut. Hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Jadi, jika dengan variabel arus listrik dan hambatan R, maka persamaannya adalah sebagai berikut. P sama dengan V dikali I. V itu sendiri sama dengan I dikali R. Ingat hukum Ohm yang dituliskan di atas. Maka P sama dengan I dikali R dikali I lagi. Maka kita dapat tuliskan P sama dengan I kuadrat R. Dapat menggunakan rumus ini untuk mencari daya listrik. Untuk mengingat-ingatnya, kita bisa singkat P sama dengan I rit, ya, I kuadrat R. Selanjutnya, sedangkan penjabaran rumus jika diketahui hanya tegangan atau V dan hambatan saja, rumus daya tadi adalah P sama dengan V dikali I. P-nya sama dengan V dikali rumus hukum Ohm tadi V adalah I sama dengan V dibagi R. Maka P sama dengan V kuadrat dibagi R. Dapat digunakan rumus ini untuk mencari daya listrik. Rumusnya adalah P sama dengan I kuadrat R, rumus yang tadi. Kemudian sekarang adalah P sama dengan V kuadrat dibagi R, di mana P sama dengan daya listrik dengan satuan watt, V tegangan listrik dengan satuan volt, I sama dengan arus listrik dengan satuan ampere, dan R sama dengan hambatan dengan satuan ohm.
Jadi sudah ada 3 rumus daya. P sama dengan I kuadrat R, kita singkat dengan irit. Kalau yang kedua P sama dengan V kuadrat R, kita ingat-ingat P sama dengan favorit ya. Mungkin ini bisa membantu untuk mengingat rumus daya. Selanjutnya kita berikan contoh soal. Sebuah televisi LCD memerlukan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere untuk mengaktifkannya. Berapakah daya listrik yang digunakan? Jawab. Kita tulis dulu diketahui. Berdasarkan soal, V tegangannya adalah 220 volt, I-nya sama dengan 1,2 ampere. Berapa daya listrik yang digunakan? P sama dengan V dikali I, maka dayanya adalah 220 volt dikali 1,2 ampere sama dengan 264 watt. Jadi, televisi LCD tersebut akan mengkonsumsi daya listrik sebesar 264 watt. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Hitunglah daya listrik yang digunakan oleh lampu pijar tersebut. Nah, di sini ada gambar sebuah rangkaian listrik dengan baterai 24 volt, kemudian satu buah lampu dengan besar hambatan 3 ohm. Diketahui V sama dengan 24 volt, R-nya sama dengan 3 ohm, yang ditanyakan adalah berapa besar dayanya. Jawabannya adalah sebagai berikut. Jadi kita memilih rumus tergantung pada apa yang diketahui dari soal. Berdasarkan soal yang diketahui adalah V dan R-nya, maka kita pilih rumus favorit. P sama dengan V kuadrat dibagi R. 24 dikuadratkan dapat nilai 576, kita bagi 3. 3 adalah hambatannya. Dengan demikian P-nya adalah 192 watt. Jadi, daya listrik yang digunakan oleh lampu pijar adalah 192 watt. Hubungan horsepower HP dengan watt ya. Hampir semua peralatan listrik menggunakan watt sebagai satuan konsumsi daya listrik. Tapi ada juga peralatan tertentu yang menggunakan satuan horsepower atau disingkat dengan HP. Dalam konversinya 1 HP sama dengan 746 watt ya. Jadi ada juga alat-alat yang menggunakan satuan horsepower atau tenaga kuda. Kita lanjutkan. Salah satu penerapan yang sering dibicarakan adalah menghitung energi listrik yang terpakai oleh alat-alat rumah tangga. Kemudian dikaitkan dengan rekening listrik terbayar dalam contoh sederhana. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah rumah tangga menggunakan 4 lampu masing-masing 50 watt dan dinyalakan 10 jam per hari. Kemudian ada televisi 100 watt yang dinyalakan rata-rata 12 jam per hari. Kemudian sebuah mesin pompa air 125 watt dinyalakan rata-rata 2 jam per hari. Jika harga 1 kilowatt hour energi listrik yang terpakai Rp1.100, maka rekening listrik yang harus dibayar oleh keluarga tersebut selama sebulan atau 30 hari adalah, jadi dari contoh soal ini kalian bisa menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk membayar rekening listrik di rumah kalian. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Agar lebih mudah, kelompokkan semua alat yang digunakan. Kemudian besarnya daya listrik dan lamanya pemakaian untuk menghitung energi listrik atau daya listriknya seperti di bawah ini. Disusun terlebih dahulu. Yang pertama tadi dikatakan lampunya ada 4 buah lampu. 1 buah lampu masing-masing menggunakan daya sebesar 50 watt dan dinyalakan selama 10 jam. Dalam bahasa Inggris, jam itu dituliskan dalam kata hour, tulisannya hour ya. Maka kita tuliskan di sini yang A.
4 maksudnya ada 4 buah lampu, dikali 50 watt, 50 watt adalah daya lampunya, dikali 10 H artinya 10 jam. 4 dikali 50 dikali 10 sama dengan 2000 WH, watt hour, watt jam. B, satu buah TV 100 watt 12 jam. Satu buah TV dikali 100 watt dikali pemakaian 12 jam dalam satu hari, maka didapatkan 1200 WH atau 1200 watt jam. Yang C adalah ada satu pompa air, wattnya 125 watt dan digunakan selama 2 jam per hari. 1 dikali 125 dikali 2H atau 2 jam dapat 250 watt jam. Kemudian jumlahkan energi listrik yang terpakai dalam satu hari. Dijumlahkan. Selanjutnya, 3450 watt jam ini kita ubah menjadi kWh. Dengan cara dibagi 1000, dapat angka 3,45 kWh. Ini catatannya, H sama dengan hour, itu sama dengan jam dalam bahasa Indonesia. WH itu adalah watt hour sama dengan watt jam. kWh adalah kilowatt hour sama dengan kilowatt jam. Maka dalam 1 bulan atau 30 hari, energi listrik yang terpakai adalah, nah rata-rata kita rata-ratakan dalam 1 bulan itu 30 hari dikali 3,45 kWh diperoleh 103,5 kWh ya. Selanjutnya, jadi rekening listrik yang terbayar selama sebulan adalah 103,5 dikali 1100. Tadi 1100 ini contoh ya, misalnya bahwa 1 kWh itu harganya 1100, maka diperoleh angka setelah kita kalikan 113.850 rupiah. Jadi inilah yang harus dibayarkan selama 1 bulan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat difahami dengan baik. Motivasi belajar pada hari ini adalah sehari selembar benang, setahun selembar kain. Arti peribahasa ini adalah pekerjaan yang kita kerjakan dengan sabar dan telaten akan membuahkan hasil yang baik. Demikianlah dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.